Oke, perkenalkan nama saya Kadis Mitra, info 35 2251 aku mempresentasikan hasil tugas besar probabilitas dan statistika. Saya dari kelompok 23 dari dengan kode kelompok STA. Oke, berikut berapa detik yang akan pakai. So, 14 nanti sekian cukup standar, kemudian flow data dari menggunakan dataset lifestyle. Setelah di load, disimpan di data. Saya dapatkan kalau misalnya ada 2000 data ya dari sana. Oke, nah di describe, nah ini kita bisa melihat gambaran besar dari data tersebut. Kemudian kita masuk ke soal general, adalah menuliskan deskriptif statistik untuk setiap kolom data yang ada. Nah, pertama untuk numeriknya kita buat untuk yang dibangun sendiri. Untuk min tinggal sama seperti rumus biasa, tinggal sum dari array dibagi panjang angle-nya, modenya kita cari count dari masing-masing item. Itu kita return max-nya, max dari count tersebut kita max dari kan dengan count terbesar. Median kita sort dulu si array-nya. Habis itu kalau misalnya dia eh, ganjil, maka kita ambil yang ganjil apa tuh tengah, dan yang kelas satu dibagi dua satu. Kalau dia genap, maka ambil dua yang tengah kita bagi dua, dijual bagi dua. Kalau max sama min memakai fungsi bawaan dari Python, max array dan min array. Kalau range jadi tinggal ambil max kurang min. Kalau variance memakai, karena dia kan variance dari sampel, maka memakai rumus ini sum dari uh, setiap item dari array dikurang min dikuadratkan mau dibagi min 1. Kalau standar deviasinya tinggal cari variance kemudian kuadratkan. Habis itu untuk Q1-nya ya tinggal kita fokus array-nya, habis itu cari panjang, kemudian cari median dari kalau dia apa ya itu tinggal cari median dari si yang bagi dua. Kalau Q3 kalau misalnya dia ganjil yang bagi dua ke satu, kalau misalnya enggak yang bagi dua aja. AQR tinggal cari Q1 sama Q3 cuma dikurangin sekilas bukan rumus ini, jadi cari panjang array, cari minnya, cari variance, kemudian menggunakan rumus ini. Kan tadi dari input kurang min angka 3 minus setiap item array dikali satu port variance yang digunakan 3/2. Kalau kurtosisnya yang pakai versi kurang ada kurang min 3-nya. Saya sangat versi populasi, kemudian kurtosisnya 1 kan kali jumlah dari 1 min. Untuk kurang min 4 dari setiap bidang array dibagi sangat populasi kurang 4 kurang 3. Biasanya untuk ngeprint setiap numerical set statistik ya. Untuk kategorikal yang dibuat tuh untuk unik setiap memakai unik. Kalau setiap item dalam array, kalau misalnya itemnya belum ada di array tersebut, maka di append. Kalau misalnya udah ada, dia di skip. Frekuensi dictionary ya. Jadi dari setiap item dalam array, yaitu dicari count dari setiap item yang gitu. Kalau proportion ya kurang lebih mirip. Jadi setelah ditemukan frekuensinya, setiap itemnya dibagi dengan total. Ini untuk ngeprint setiap deskripsi statnya. Contoh, kalau pakai library tinggal kebanyakan memakai NumPy sama stats. Ini cukup standar sih. Kalau ya Q1 dia 25, 75, kurtosis dia tinggal masukin. Ini kalau di print semuanya kategorikal. Kalau ini pakai NumPy. Habis itu kalau misalnya
Kalau untuk frekuensi sama proportionnya tinggal pakai pakai pandas, pakai barbel pandas. Kemudian ini untuk perbandingannya. Jadi aku cuma pakai salah satu dari datanya. Contoh numerika pakai weight, kalau kategori pakai workout type. Oke, di sini. Nah, kalau misalnya min sama, median sama, modulusnya sama, max minnya juga sama, range-nya sama, Q3 AQR juga sama, variance sama, cuman apa standar gitu sama, cuma skillness-nya beda dikit. Kalau untuk yang data kategorikalnya, cardio, strength, hit, yoga, sama frekuensinya juga sama 59 cardio, yoga 4555, 55, strength 486, hit 4490, proporsi juga sama 045, 0243, 245, dan 245. Nah, itu ya kalau misalnya kurang lebih mirip ya antara library dengan yang kita buat sendiri, yang saya buat sendiri. Kemudian untuk masalah outlier. Nah, pertama-tama kita copy dulu data clean-nya, dan deteksi outlier ya. Saya cek, setelah saya telusuri lebih baik menggunakan IQR outlier. Di mana IQR outlier itu mengecek data dari apakah data tersebut tuh melebihi batas dari IQR. Kalau batas bawahnya Q1 kurang 1,5 IQR, kalau batasnya Q3 tambah 1,5 IQR. Karena setelah ditelusuri ke bawah-bawah itu kan, distribusinya tuh cenderung memiliki skewness yang positif gitu. Itu cenderung ke arah kiri gitu sih grafnya. Jadi itu sementara kan kalau pakai yang lain seperti z-test, z-test itu kan dia kan menghasilkan kalau data normal. Sementara data yang ini nggak normal gitu, kurang ya bisa normal. Makanya agak lebih robust memakai AGF. Ini untuk datanya. Jadi kurang lebih cukup sederhana sih. Jadi ambil data, kemudian hitung AGR-nya, itu bisa dari tiga. Habis itu kalau saya simpan untuk lower sama higher ya, karena kan pengen ditelusuri gitu, outlier di mana aja. Jadi kalau misalnya dia di bawah, masukin ke out lower, kalau masih di atas ya masukin higher. Dan ini. Kita ambil numerical data. Oops. Oh, ini sudah di-clean ya. Nah, ya, tadi kan sudah di-clean ya. Nah, ini tuh kita bilang kalau misalnya eh, di age gak ada outlier, di weight ada outlier 11, di no, di apa tuh? Di kosong nggak ada, banyakkan di atas. Height nggak ada, average BPM nggak ada, session duration nggak ada, kalori burn cuma 35, fat percentage nggak ada, carbs banyak 28, protein 28, fat 28, kalori 19, BMI 51, carb balance di 17. Nah, carb balance itu ada yang bawah juga untuk outlier. Nah, setelah cek yang numerical, kita juga perlu cek dong untuk yang kategorikal. Di kategorikal cukup sederhana, saya cuma ngecek untuk proportion dari setiap data kategorikal. Biasanya ditemukan kalau data kategorikal tuh dia nggak ada outlier yang berarti gitu. Karena data outlier yang untuk kategorikal biasanya kalau misalnya terdapat jenis apa tuh objek yang jarang gitu. Contoh kayak female, male, habis itu kayak satu yang dia tuh proporsinya kecil banget atau dia tuh nggak make sense. Sementara kalau dia tuh cukup make sense semuanya gitu. Gender female, male, workout type juga nggak ada yang aneh, dietnya juga nggak ada yang aneh. Jadi bisa disimpulkan kalau data dari kategori tertentu nggak ada outlier. Nah, kalau di apa tuh di numerical tuh berapa outlier ya? Lower sama higher sekian. Nah, lihat tuh bahwa cenderung outlier tuh berada di sebelah kanan dari batas IQR gitu. Walaupun sebenarnya juga ada yang di sebelah kiri gitu dari batas IQR. Nah, kita juga nggak ketemu keanehan. Nah, penanganannya tuh sebenarnya penanganan umum itu berapa cara yang sebelumnya cuma di sini cuma tiga. Ada imputasi, jadi kita input dengan satu nilai lagi, bisa dengan min, bisa median, bisa rising, dan bisa proses data dengan beberapa algoritma.
sebenarnya penghapusan jika kalau misalnya jumlahnya cukup sedikit gitu dengan dengan data set atau custom B di set masing-masing gitu, tergantung dari pengenalan data. Nah, habis itu dilihat kalau misalnya di 2.1 tadi kan bahwa ada outlier yang outliernya lebih banyak FPR. Jadi setelah saya menyangka lebih baik menggunakan Lisa Rising gitu. Karena untuk data-data ini sebenarnya cukup menarik untuk ditelusuri karena kan data atas ya. Jadi mungkin ada kategori-kategori yang emang kayak bisa di handle juga. Jadi daripada hilang datanya walaupun sebenarnya dia tidak terlalu banyak, tapi daripada apa tuh informasi hilang maka kita input saja, kita insurrection aja gitu, kita capping yang batas atas di Q3 plus 1,5 IPR, kalau yang bawah di batas bawahnya Q1 di 1,5 IPR. Nah, jadi tinggal di input saja kalau upper limit dan condition seperti ini, kita cari countnya, kalau count lebih dari 0 maka kita ganti. Nah, setelah kita cek lagi, setelah di rising, cek lagi, juga bersih si outlier. Kemudian visualisasi. Nah, kan sesuai dengan di spesifikasi dibilang kalau misalnya untuk numerical histogram kategorikal tuh bar chart. Maka ya aku buat satu fungsi biar misalkan biar semua panggil terus fungsi ini jadi kayak gampang, histogram dan bar chart. Ini untuk kolom X yang disebut seperti ini sih. Sebenarnya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang aneh, cukup standar. Sebenarnya tuh dia cukup apa ya, cukup flat dan seimbang di mana-mana. Kalau weight sendiri itu dia cukup skew ke kiri dan persentase di arah 60-an kilogram. Kalau height dia multimodal, ada dua puncak dengan apa? 0,5 lima. Dan average BPM dia juga cukup flat, multimodal juga. Ada 20 range. Untuk session duration, nah ini dia cukup normal sih, tapi di apa tuh di sekitar tengahnya tuh agak lebar, maka ada kortisnya vertik. Kalau ribbon, nah ini tuh juga dia agak multimodal sih ya, dimana dia satu fix ini, tapi itu cukup menarik. Tapi ada bump juga di sekitar sini, di atas. Nah, fat percentage yang cukup aneh gitu, dimana dia sebenarnya cukup terdistribusi normal, walaupun agak left skewed. Nah, tapi ada bump yang cukup signifikan di 30%. Nah, ini nggak tahu ya, karena di check outlier nggak fat burn tuh nggak fat percentage nggak masuk. Ya itu bisa diasumsikan kalau misalnya memang ada kesan dari datanya gitu. Atau mungkin memang apa memang banyak yang emang dekat-dekat 5%. Kalau 4 bu, nah ini juga sama cukup normal ke arah apa kasih skirt. Nah ini bump itu kan memang kayak kena capping kan lagi. Kalau juga kurang lebih sama, fat juga kurang lebih sama, kaloris juga dia juga cukup normal dengan agak skirt. Kalau balance lebih ini ya, lebih normal, kayak dia juga cukup gede gitu. Dia negatif sampai positifnya besar juga. BMI juga cukup normal, karakteristik juga. Nah untuk yang apa yang kategorikal, ya dia apa cukup sama sih antara gender. Untuk organ juga dia cukup sama, untuk dia juga cukup sama. Jadi bisa untuk asumsinya untuk distribusi sesuai visualisasinya tuh SU multimodal, kuartil simetrikal, W itu distribusi normal, misal kritik, positif skip, H itu not normal, misal kritik simetrikal, terus BPM-nya dia uniform multimodal, kuartil simetrikal, second duration, uniform multimodal, kuartil simetrikal, begitu dulu kalau ribbon, kalau kayak pas itu dia normal, misal kuartil simetrikal, kapsul normal, misal kritik juga positif skip, protein non normal, bisa kritik positif skip, juga fats dan kaloris.
Kalau BMI namanya static positive split, kalau balance normal galectic positive split. Nah itu untuk yang soal general. Ini kalau soal spesifiknya itu hipotesis ya. Nah kita soal 5, kalau untuk yang menyatakan BMI ya, setelah saya print, ini memakai one sided test, memakai one sample, ini kan masih ini one sample pakai t-nya cukup standar, jadi dia sedikit tes biasa, maka dapatkan one sided ini lebih 25, one sided t-test, bisa sekian, dapat kalau di statistik itu t-nya minus 0,809, tambah 13, maka dia bakal tolak 0. Yang kedua, dia tuh pengen uji BPM. Nah, itu lupa. Nah, uji BPM, tapi dia eh, nggak sama dengan lebat. Jadi kita perlu tail. Ini juga sama sih, kurang lebih untuk ini, cuma bedanya di distribusi memakai absolute T, kemudian si ini pakai alpha alpha per 2. Ya, kurang bagian dapat kalau misalnya T-nya lebih dari 11,986, di mana dia tuh melebihi dari kritis, maka dia kalau K0. Yang ketiga, cairan durasi di 1,3 ini, loh salah, ini tidak sama dengan 1,3, maka dia total juga, tapi datanya cuma ambil 500 pertama. Ini juga kurang lebih sama sih dengan soal nomor 2, kalau itu K0. Masih 4, nah ini kan masuk proporsi. Ya tinggal ini sih. Jadi kan eh, bisa pakai z-test kan. Tapi karena tidak diperbolehkan, maka mau aplikasinya dengan t-distribution. Ini sama, jadi cari spektralnya, kemudian set, ini kalau sama ya. Cuma bedanya di sini aja. Jadi kita ngecount suppose ngecount apa tuh? Data, proporsi dari data berapa, proporsi dari ini berapa, itu kemudian pakai rumus ini dapatkan kalau misalnya dia tolak H0, artinya cukup besar. Itu untuk yang nomor 5. Masalah nomor 6 yang terakhir, individu pertama dan individu terakhir, karena kita mengantisipasi kalau di orang yang menghapus data, maka saya cuma langsung ambil setelahnya aja gitu. Nah itu untuk uji rata-rata pertama adalah kalau misalnya eh, mengecek apakah HA sama dengan HP gitu. Apa tuh? Mu A sama mu B. Nah, sekian, karena apa dia di tes, pakai tes yang total, dia pakai rumus yang ada. Saat ini saya lihat saja, maka dapatkan kalau misalnya apa ingin 1,65, maka dia masuk dalam range ini, maka dia gagal tolak H0 mengakibatkan 0,9. Antara apa tuh? Antara cek cek T sama cek signifikan bersama. Setuju. Kemudian untuk apa? Yang kedua, kalau untuk ngecek mu A lebih dari mu B, dia pakai one tail. One tail kurang lebih sama, cuma perbedaannya di nanti kritikal saja sama distribusi. Tanpa dapatkan dia gagal telak 0. Nah ini pakai uji variansi. Harusnya pakai apa? F distribution, tapi karena tidak boleh dan emang tidak jadi aproksimasi, maka setelah aku cari-cari lebih baik menggunakan log variance untuk mengaproksimasinya. Jadi memakai apa? Eh, ln dari var A kurang ln dari var B dikurangi ini, dapat dengan pinjamnya ini. Kemudian ini cukup sama sih ya, karena dia hmm, detail ya, dapatkan ini, dan keputusannya adalah dia kalau H0. Yang persen keempat,
ini jadi bekas ini. Jadi pengen cari proporsinya. Jadi kalau proporsi, jadi pertama kita ngecek ambil dulu semua data yang dimana ada hit sama strength. Jadi kalau dia ada tuh simpan di true, kita langsung ambil aja. Dan kita pakai tuh sample proportion test dengan approximate distribution gitu. Karena kan aslinya dia pakai Z distribution. Jadi nolnya cari XA, XB, ini cukup sama seperti rumus di BPT sih. Dapat ini, dapat hal ini, dan keputusan adalah T-nya sekian, dia masih masuk, MP sekian, maka keputusan adalah dia gagal tolak lah. Oke, sekian. Terus dari saya. Terima kasih.